takut akan Allah, itu adalah sebuah panggilan bagaimana seharusnya respon kita kepada apa yang telah Yesus lakukan untuk keselamatan seluruh umat manusia. Karena Yesus telah rela mati berkorban mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka Allah menghendaki supaya seluruh umat manusia untuk merespon pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus tersebut. Yaitu, caranya adalah dengan bertobat menerima Yesus Kristus. Karena bila kita sudah tiba di masa akhir zaman, maka itu artinya bahwa Yesus akan segera datang alias kiamat. Dan Yesus dengan maha kasihnya menginginkan bahwa setiap orang itu dapat selamat masuk ke surga. Dalam kitab Wahyu 14 ayat 7, takut akan Allah dan muliakanlah Dia adalah merupakan satu paket seperti yang dinyatakan oleh ayat lainnya. Salah satu contoh respon atau sikap takut akan Allah dan memuliakan Tuhan adalah apa yang pernah dilakukan oleh Ayub. Ayub 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi seperti Ayub, takut akan Allah itu diawali dengan membina hubungan yang benar dengan Allah. Lalu kemudian direspon dengan sikap Ayub yang menurut kepada Allah dengan cara menjauhi kejahatan. Takut akan Allah itu bukan berarti kita merasa ketakutan terhadap penghukuman yang akan dilakukan oleh Allah. Bila kita memiliki pandangan yang seperti itu, bukankah itu sama saja kita telah menuduh bahwa Tuhan itu menciptakan sebuah ketakutan atau teror kepada semua ciptaannya? Perintah takut akan Allah itu artinya bahwa kita harus bersikap serius menanggapi atau merespon setiap firman-Nya dan memberikan tempat yang benar dalam hidup kita, yaitu dengan cara menuruti perintah atau hukum-Nya. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa umat Allah yang benar di akhir zaman itu adalah mereka yang takut akan Allah. Dalam contoh umat Allah di Perjanjian Lama, sikap takut akan Allah dan memuliakan Dia adalah dinyatakan dalam penurutan mereka terhadap perintah hukum Allah. Juga dinyatakan dengan cara merefleksikan tabiat Allah yang adalah kasih, yaitu dengan cara menuruti kehendak perintah Allah dengan motivasi karena kita mengasihi Allah. Motivasi mengapa seluruh umat manusia diserukan untuk takut akan Allah dan memuliakan Dia di akhir zaman adalah karena telah tiba saat penghakimannya. Penghakiman yang dimaksudkan di ayat ini adalah penghakiman pada masa pra-advent, yaitu sebelum kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Maksud dari pengadilan pra-advent adalah untuk menyimpulkan pilihan umat manusia apakah mereka sungguh-sungguh melayani Allah atau tidak. Yang wujud kesimpulannya adalah dinyatakan oleh jenis iman yang dipilih dan apa yang manusia lakukan dalam kehidupan mereka. Dan masa penghakiman pra-advent bagi seluruh umat manusia itu saat ini tengah berlangsung yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai hakim yang adil dan sebagai imam besar di bait suci surgawi. Karena menurut nubuatan Alkitab masa sekarang ini adalah sudah memasuki era akhir zaman. Tetapi di Alkitab, Allah tidak memberitahukan kepada umat manusia kapan persisnya waktu berakhirnya akhir zaman atau akan terjadinya kiamat tersebut. Karena Allah mau mengajarkan kepada umatnya untuk selalu tetap bergantung kepadanya dan selalu siap sedia untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali nanti. Di akhir masa pengadilan pra-advent ini, yang artinya sesaat sebelum hari kiamat tiba, maka nasib setiap orang itu telah ditentukan. Dan Yesus akan datang untuk membawa upahnya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, nanti ketika hari kiamat tiba, atau Yesus datang untuk yang kedua kalinya ke bumi ini, maka Yesus sendirilah yang telah menentukan seseorang itu akan ikut terangkat naik ke surga bersama dengan Dia atau tidak. Penghakiman dalam kitab Wahyu pasal 14 adalah bagian dari Injil atau kabar baik. Bagi orang-orang yang berada dalam hubungan yang benar dengan Allah, maka penghakiman tersebut adalah merupakan kabar baik. Karena melalui pengadilan atau penghakiman tersebut, maka itu berarti mereka akan mendapatkan pembenaran, keselamatan, dan kebebasan. Maknanya sama dengan proses penghakiman yang terjadi di pengadilan yang dilaksanakan di dunia ini. Bila sang hakim telah menyatakan dan memutuskan bahwa calon terdakwa tersebut tidak bersalah, maka orang tersebut akan mendapatkan pembenaran, keselamatan, dan kebebasan karena tidak akan dimasukkan ke dalam penjara.
Tetapi sebaliknya, penghakiman tersebut akan menjadi kabar buruk bagi umat yang tidak setia dan bagi mereka yang menolak Kristus. Oleh karena itu, pada akhir zaman, pekabaran 3 malaikat menyerukan untuk takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, supaya setiap manusia itu dapat selamat masuk ke surga.